Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan terkait tasyahud awal. Saya sebutkan dua catatan penting yang perlu kita perhatikan terkait tasyahud awal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 248. Yang pertama, catatan yang pertama, wajibkah kita membaca sholawat ketika tasyahud awal? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca sholawat ketika tasyahud awal. Pendapat yang pertama mengatakan wajib membaca sholawat ketika tasyahud awal. Ada typo di sini ya. Tasyahud, Anda bisa koreksi. Tasyahud awal. Dan ini merupakan pendapat yang kedua. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Ini merupakan pendapat kedua, berarti qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i bahkan menegaskan orang yang tidak membaca sholawat ketika tasyahud awal karena lupa, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Tayyib. Dan seperti yang tadi kita singgung bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki dua qaul, dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang lama yang disebut dengan qaul qadim. Dan itu merupakan pendapat beliau ketika beliau berada di Irak, di Baghdad. Kemudian beliau memiliki pendapat yang kedua, yaitu qaul jadid, dan itu merupakan pendapat beliau ketika beliau meninggalkan Irak, menuju Mesir, dan juga pendapat beliau ketika berada di Mesir. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hubairah, salah seorang ulama mazhab Hambali, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Ifsah. Dan juga pendapat Imam Ibnu Baz dalam fatwa beliau, serta Imam Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan dalam prakteknya, banyak masyarakat kita ketika membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tasyahud awal, mereka hanya baca sampai kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu takbir naik ke rakaat berikutnya. Sehingga tasyahud awal lebih pendek dibandingkan tasyahud yang kedua, dibandingkan tasyahud akhir. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa ketika tasyahud awal hanya membaca bacaan tasyahud sampai kalimat syahadat, dan boleh tidak. Di sini saya nyatakan boleh tidak, bukan tidak boleh ya. Boleh tidak dengan tidak boleh beda kan? Boleh tidak ditambahi sholawat, sehingga cukup membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu Allahu Akbar, bangkit ke rakaat berikutnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai, Imam Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan beberapa ulama yang lainnya. Termasuk pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahul jami'. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah makna zahir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan beliau tidak menyebutkan bacaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain." Idza qa'adtum fi kulli rak'atain. Kalau kalian duduk setelah mendapatkan 2 rakaat, faqulu, maka bacalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dan di situ dalam hadis Ibnu Mas'ud tidak disebutkan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga zahirnya adalah bahwasanya duduk tasyahud setelah dapat 2 rakaat, artinya duduk tasyahud awal hanya membaca at-tahiyat sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian catatan yang kedua atau pertimbangan yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau duduk ringan ketika tasyahud awal, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, qala al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana yukhaffifu hadha at-tashahhuda jiddan. Dan Nabi SAW meringankan tasyahud yang pertama ini, hatta ka'annahu 'ala radaf, sampai seolah-olah beliau itu duduk di atas bara api, wa yal hijarah al-muhamma, yaitu batu yang dipanaskan. Walam yunqal anhu, dan tidak dinukil dari beliau bahwa fi haditsin qat, dalam satu hadis pun, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi, bahwa Nabi SAW membaca salawat untuk beliau, wa ala alihi fit tasyahudil awal, dan juga untuk keluarga beliau di tasyahud yang pertama. Baik. Wala kana yasta'idhu fihi min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa fitnatil masihid dajjal. Juga beliau tidak meminta kepada Allah pelindungan dari fitnah azab kubur, dari azab neraka, fitnah kematian, fitnah kehidupan, termasuk fitnah dajjal, yang itu disyariatkan untuk dibaca di tasyahud akhir. Wa man istahabba dzalika fa innahu fahimahu min umumatin wa itlaqatin qad sahha tabyinu mawdu'iha wa taqyiduha bit tasyahhudil akhir. Sementara siapa yang menganjurkan untuk membaca sholawat dan berdoa pada saat tasyahud awal, itu karena dia memahami kalimat yang umum, yang mutlak, padahal sudah jelas itu berkaitan dengan tasyahud akhir. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Qayyim. Tayyib. Kita kembali ke sini. Sehingga menurut keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa dalam tasyahud awal Nabi SAW itu duduknya ringan. Dan nanti kita akan simak keterangan yang disampaikan oleh atau keterangan yang dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal, dan beliau tidak berdoa. Tidak berdoa menunjukkan bahwa Nabi SAW juga tidak mengawalinya dengan membaca sholawat. Tayyib. Sehingga dari 3 penjelasan ini, maka jumhur menguatkan pendapat bahwa tasyahud awal itu tidak atau diperbolehkan untuk tidak membaca sholawat. Baik. Saya tambahkan keterangan yang lain. Sebagian ulama bahkan mengatakan ijma', sepakat, bahwa tidak disyariatkan tasyahud awal. Dan itu pendapat At-Tahawi, seperti yang dinukil oleh Ibnu Nujaim, disebutkan dalam Al-Bahrul Ra'iq. Kata At-Tahawi, man zada ala hadha faqad khalafal ijma'. Kaitannya dengan masalah tasyahud awal,
siapa yang bacaannya lebih dari tasyahud, lebih dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti dia telah menyalahi ijma. Sehingga yang dibaca hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak disyariatkan untuk membaca sholawat ketika tasyahud awal. Dan ini pendapatnya At-Tahawi, bahkan kata At-Tahawi, beliau memberikan klaim ada ijma dalam masalah ini. Namun klaim ijma ini nampaknya kurang tepat karena kita melihat ada banyak ulama yang berpendapat berbeda, sehingga ada yang berbeda dari pendapat jumhur seperti pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Kemudian di antara alasan pendapat yang tidak menganjurkan tasyahud awal, di sini saya tambahkan bahwa tidak dinukil annahu lam yathbut anhu, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu membaca sholawat ketika tasyahud awal. Dan beliau juga tidak mengajarkan kepada umatnya, dan tidak diketahui dari salah seorang pun sahabat di mana mereka menganjurkan baca sholawat ketika tasyahud awal. Ini keterangan Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham. Kemudian yang kedua, kalau disyariatkan untuk membaca tasyahud, untuk membaca salawat di tasyahud awal, berarti juga la syuri'a fiha du'a, berarti juga disyariatkan untuk berdoa ba'daha, setelah membaca salawat di tasyahud awal. Walam yakun farqun bainat tasyahudil awal wal akhir. Jadinya tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Karena tasyahud awal disyariatkan salawat dan doa, tasyahud akhir juga disyariatkan salawat dan doa. Lalu apa bedanya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, li'anna tasyahudal awwala mawdu'un 'ala takhfif. Bahwa tasyahud awal itu disyariatkan untuk diringankan. Nah, di sini ada nukilan dari Abu Bakar. Fakana Abu Bakrin idza jalasa fi rak'ataini ka'annahu 'ala radfi. Abu Bakar ketika duduk tasyahud awal itu seperti orang yang duduk di atas bara, batu yang dipanaskan, namanya radf. Orang duduk di batu yang panas, kuat lama nggak? Nggak kuat lama. Digambarkan seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya duduknya mereka ketika tasyahud awal itu hanya sebentar. Artinya berbeda dengan tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga ada perbedaan antara praktek yang dilakukan oleh salaf, oleh para sahabat ketika tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kesimpulannya wallahu ta'ala alam, dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pendapat yang lebih kuat terkait bacaan sholawat ketika tasyahud awal hukumnya adalah tidak wajib, sehingga bahkan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, sehingga ketika tasyahud awal cukup sampai bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya catatan yang kedua yang kemarin sempat kita singgung, yaitu rincian hukum bagi orang yang lupa tasyahud awal. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa tasyahud awal pendapat yang benar statusnya adalah wajib sholat, yang jika ditinggalkan maka menyebabkan, jika ditinggalkan dengan sengaja menyebabkan sholatnya batal. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka para ulama menganjurkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Apa yang harus dia lakukan? Ada dua keadaan untuk orang yang lupa ketika tasyahud awal. Keadaan yang pertama, dia teringat ketika proses berdiri menuju rakaat ketiga.
atau teringat sebelum berdiri sempurna. Ada orang sujud, kemudian dia bangkit, yang seharusnya duduk tasyahud awal, tapi karena lupa dia berdiri. Allah. Nah, sebelum sempurna berdiri, dia ingat, loh ini kan dapat 2 rakaat, harusnya duduk. Langsung dia duduk. Sehingga dia teringatnya di proses berdiri. Sebelum berdiri, masih diproses sebelum berdiri. Dalam kondisi semacam ini, dia harus kembali untuk melakukan duduk tasyahud awal. Sehingga sujud dia, lalu dia bangkit ke rakaat ketiga, karena lupa, dia tidak tasyahud awal. Allah, baru Allah belum akbar, lalu dia ingat, oh iya, ini kan sudah dapat 2 rakaat, harusnya duduk tasyahud awal. Maka di posisi dia mau berdiri, harus segera duduk. Dan kalau dia melakukan seperti itu, tidak ada kewajiban sujud sahwi. Tidak ada kewajiban sujud sahwi, karena dia sudah teringat sebelum dia berada di rukun berikutnya. Baik. Yang kedua, dia baru teringat setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Dia baru teringat setelah berdiri sempurna. Sujud Allahu Akbar, berdiri sempurna, barulah dia teringat. Pada keadaan ini, tidak perlu kembali duduk tasyahud. Sehingga dia lanjutkan. Di rakaat ketiga dia lanjutkan sampai selesai sholat. Kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi sebagai gantinya ya, karena dia telah meninggalkan duduk tasyahud awal, maka sebagai gantinya nanti dia tutupi dengan sujud sahwi. Baik, apa dalil rincian ini? Dalil mengenai rincian ini disebutkan dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal imamu fi rak'ataini fa in dzakara qabla ay yastawiya qa'iman falyajlis." Kalau imam itu berdiri setelah dapat 2 rakaat, artinya tasyahud awal, dia lupa berdiri. Jika dia teringat sebelum berdiri sempurna, falyajlis, maka dia harus duduk. Dan Nabi SAW menyebutkan imam juga berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Sehingga kalau Anda atau ada orang yang jadi imam, lalu dia berdiri ke rakaat ketiga, Allah, akhirnya diingatkan oleh makmum, subhanallah, subhanallah, maka imamnya langsung turun, falyajlis. Fa in istawa qa'iman, tapi kalau dia sudah berdiri sempurna, fa in istawa qa'iman fala yajlis, jangan duduk. Wa yasjud sajdatai sahwi, dan nanti dia sujud sahwi 2 kali. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan statusnya sahih. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis lain dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min athnataini min adh-dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat duhur kemudian dapat 2 rakaat, beliau langsung bangkit ke rakaat ketiga. Lam yajlis, dan beliau tidak duduk tasyahud awal, lam yajlis bainahuma. Falamma qada salatahu, setelah beliau selesai salat, sajada sajdatain, beliau sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Thumma sallama ba'da dzalika, kemudian beliau salam setelah sujud sahwi. Sehingga ketika orang selesai sujud sahwi, tetap harus salam, baik sujud sahwi sebelum salam maupun sujud sahwi setelah salam. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tayyib.
Kemudian kita tambahkan sedikit catatan ya terkait berdoa di tasyahud awal. Apakah disyariatkan bagi kita untuk berdoa ketika tasyahud awal? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan at-tasyahudul awal. Di sini tidak bisa kita kasih garis ya. Saya coba download dulu. Ya, saya coba downloadnya. Baik. Biar bisa. Di mana tadi? Nah, ini insya Allah bisa dicoret. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin tentang berdoa di tasyahud awal, yang sebenarnya ini juga turunan dari keterangan kami di awal tadi tentang hukum bersolawat untuk Nabi SAW ketika tasyahud awal. At-tasyahudul awal yambagi lil insani ayyukhaffifahu wa ayyaqtasira ala qawli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika tasyahud awal, selayaknya seseorang itu meringankan dan dia berhenti di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sehingga tidak membaca salawat. Wa ammad du'a'u fa innahu yakunu fit tasyahudil akhir. Sementara untuk doa seharusnya dilakukan di tasyahud akhir. Untuk doa itu dibaca di tasyahud akhir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum at-tasyahudal akhir falyaqul Allahumma inni a'udzubika," dan seterusnya. Apabila kalian melakukan tasyahud akhir, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, la tada'anna an taqula dubura kulli salati maktubatin. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan untuk kau baca di bagian dubur setiap salat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatik. Dan makna dubur kulli salatin, makna dubur setiap salat, ay fi akhiriha qabla salam. Maksudnya adalah di akhir salat sebelum salam. Berarti dilakukan setelah tasyahud akhir. Sehingga doa itu disyariatkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Ini dinukil dalam Fatawa Nurun al-Darbi. Tayyib. Kemudian juga ada keterangan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah. Di sini dinyatakan, fa inna qira'atat tasyahudi fil julusil awsat kamilan bima fihi as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qala biha jama'atun min ahli ilmi. Mengenai bacaan tasyahud awal dengan sempurna, fa inna qira'atat tasyahudi fil julusil awsat kamilan, bacaan tasyahud awal dengan sempurna, berarti di situ ada sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada doa-doa setelahnya. Qala biha jama'atun min ahli ilmi, ini merupakan pendapat sekelompok ulama yang tadi sudah kita sampaikan. Wa daliluhum umumul ahadits al-amirati bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah makna hadis yang memerintahkan untuk salawat, untuk membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba akharun, dan ulama yang lain berpendapat ila annahu yaqtasiru fil julusil awsat ala tasyahudi faqat, bahwa untuk duduk tasyahud awal cukup membaca kalimat
sampai tasyahud saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanpa membaca salawat untuk Nabi SAW dan tanpa berdoa. Wa qad rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Summa in kana fi wasatis salati nahadha hina yafrugha min tasyahudihi." Dan ini yang tadi kita singgung ya. Bahwa Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW mengajarkan ketika tasyahud awal itu beliau hanya sampai kalimat ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa in kana fi akhiriha, dan ketika di tasyahud akhir, da'a, Nabi SAW berdoa ba'da tasyahudihi bima sya'a ayyadua. Setelah beliau membaca tasyahud dengan doa yang beliau inginkan, summa yusallimu, kemudian beliau salam. Baik. Kemudian disimpulkan oleh Fatwa Syabakah Islamiyah, fa tabayyana anna sunnata hiyal iqtisaru ala tasyahudi. Maka di sini jelaslah bahwasanya yang lebih sesuai sunnah adalah cukup membaca tasyahud saja, yaitu kalimat sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fit tasyahudil awsat, di tasyahud awal. Dunas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa dunad du'a, tanpa membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berdoa. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tetap berdoa ketika tasyahud awal? Wa in ata bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam jaza wal aula tarku dzalika. Dan kalaupun dia tetap membaca salawat ketika tasyahud awal, hukumnya boleh, namun yang lebih afdal adalah tidak membaca tasyahud awal. Sehingga dari sini jumhur menganjurkan dalam tasyahud awal itu sebaiknya tidak membaca sholawat untuk Nabi SAW, dan konsekuensinya berarti juga tidak membaca doa setelah tasyahud awal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita aturkan terkait beberapa catatan ketika tasyahud awal. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.